Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi bersama saya Haritsa Putra kali ini. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah melihat video saya, mohon kiranya untuk meninggalkan like-nya. Terima kasih, atur nuhun. Langsung ke babak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Rina Juliana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih 1. Baiklah, saya atas nama Haritsa Putra dengan NIM 2011-90-127 kelas PAI 5D, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan ingin mencoba membuat video yaitu yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir pada mata kuliah Usul Fikih. Adapun judul yang saya buat yaitu mengenai tentang qiyas. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyas adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini, qiyas menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, ijma'. Lalu qiyas yaitu menduduki keempat. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari kata qasa yaqusu qiyasan yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan qiyas dalam redaksi yang beragam namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah, qiyas adalah penyamaan suatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperlihatkan syara'. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padadanan suatu hukum terhadap hukum yang lain. Al-Ghazali dalam Al-Mustafa mengartikan qiyas adalah menanggungkan suatu yang diketahui kepada sesuatu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Dalam buku Usul Fiqih jilid 1 yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, dijelaskan bahwa kasus-kasus tertentu yang hukumnya ditetapkan Allah Subhanahu Ta'ala sering memiliki kesamaan dengan kasus lain yang hukumnya tidak ditetapkan, sehingga atas kesamaan sifat tersebut maka hukum yang sudah ditetapkan dapat diberlakukan kepada kasus serupa yang lain. Imam Syafi'i menyebut kedudukan qiyas lebih lemah daripada ijma', sehingga qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka sumber hukum Islam. Dalam kitab Ar-Risalah karangan beliau, Imam Syafi'i mengatakan bahwa antara qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu. Berikut dasar penggunaan dan rukun qiyas. Dasar penggunaan qiyas. Mayoritas ulama melakukan qiyas atas dasar perintah untuk mengambil pelajaran atau berijtihad. Menurut jumhur ulama ataupun perkumpulan ulama, qiyas termasuk mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Dikutip dari buku Qiyas Sumber Hukum Syariah keempat oleh Ahmad Syarwat, dalam qiyas juga merujuk pada surat An-Nisa ayat 59
yaitu perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر خير وأحسن تأويل. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian kamu berada pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, Al-Fakhrur Razi menafsirkan bahwa maksud dari mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menggunakan qiyas. Pendapat ini diperkuat dengan penggunaan Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam qiyas, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam istilah qiyas. Adapun rukun qiyas dikutip dari buku Ushul Fiqh oleh Amrullah Hayatuddin. Qiyas terdiri dari 4 rukun. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut. Adapun yang pertama yaitu asal. Asal adalah kasus lama yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam nas maupun ijma'. Asal sering disebut sebagai musyababih atau yang diserupai dengan makis salih atau tempat mengqiyaskan. Dalam arti sederhana, asal adalah kasus yang akan digunakan sebagai ukuran atau pembanding. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi asal untuk dapat dijadikan qiyas. Asal harus memiliki hukum yang bersifat tetap. Ketetapan hukum tersebut harus berdasar pada jalur syam'i syar'i, bukan akli. Jalur ini juga digunakan untuk mengetahui ilat pada asal. Selain itu, ketetapan hukum pada asal harus bukan berdasarkan qiyas, melainkan karena nas atau ijma'. Asal juga diperbolehkan keluar dari aturan-aturan qiyas. Adapun yang kedua yaitu far'u, adalah kasus yang akan dicari hukumnya atau disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Beberapa syarat yang menjadikan far'u dapat ditetapkan dalam qiyas antara lain far'u belum memiliki hukum yang ditetapkan berdasarkan nas atau ijma'. Harus ditemukan ilat asal pada far'u dengan qadar sempurna dan tidak boleh kurang dari qadar ilat yang terdapat pada asal. Adapun yang ketiga yaitu hukum asal. Hukum asal adalah hukum syara' yang ditetapkan oleh nas dan dikehendaki untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Adapun yang terakhir ataupun yang keempat yaitu ilat. Secara bahasa, ilat dapat diartikan sebagai hujjah atau alasan. Ilat menjadi landasan dalam hukum asal dalam pengertian lain. Ilat disebut juga dengan kemaslahatan yang diperhatikan syara'.
inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan qiyas. Mungkin cukup sekian yang saya bahas mengenai qiyas. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Lebih kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.